Jadi emang digadang-gadang ini mulai dari tanggal puluhan kemarin, sekarang udah tanggal 11, 12 sampai tanggal 20. Kalian pasti akan menemukan banyaknya ratusan nomor yang akan datang kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tiap hari kita saling ketemu, saling berbagi informasi di vlog YouTube saya, YouTube Desi Sutriani. Semoga informasi yang saya berikan makin membuat kalian kuat mental dan makin semangat lagi untuk mengambil keputusan. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Indonesia sedang krisis gawat darurat galbay nasional melebar. Nah informasinya seperti apa? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya tentang informasi yang beredar banyak sekali postingan di mana-mana. Hati-hati, mulai tanggal 10 sampai 20 pasti Desi akan melakukan kegencaran ini. Nah apa itu? Jadi seorang teman memberikan postingan yang mana satu hari ditelepon oleh ratusan ataupun puluhan nomor yang dia tidak kenal. Dan dia rasakan bahwa ini ada indikasi penipuan dari DC-DC pinjol ataupun DC-DC dari judol. Jadi saya hitung ada 19 kali saya ditelepon dari nomor-nomor pinjol, spam, scam setelah dicek di Truecaller. Kejadian seperti ini dibombardir telepon spam ini baru kali ini saya alami. Jelas tidak satu pun saya angkat teleponnya. Sepertinya mereka penasaran dan terus menelepon dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Sungguh sindikat penipu ini sangat serius dalam menjalankan pekerjaan mereka. Nah ini nomor-nomor pesindikat yang dianggap mereka bahwa ini adalah sindikat penipu. Dan bisa kalian lihat, nggak usah saya blur, mana tahu nomor-nomor telepon ini pernah menghubungin kalian. Nah dari kejadian ini ada yang menginformasikan seperti ini. Saya perhatikan tanggal 10 dan 20 ini yang telepon marketing bank, pinjol, judol. Lalu setelah lebaran dan seminggu full sebelum lebaran biasanya kalau nomor kita pakai sebagai penjamin pinjaman orang lain. Ini pada nomor HP yang saya pegang pernah jadi nomor narahubung dan nomor ibu saya yang pernah dimasukkan sebagai pencicil kartu mobil, kredit mobil dan asuransi mobil. Jadi perlu diperhatikan ya, sepertinya mulai periode dari tanggal 10 sampai 20 itu gempuran. Baik itu spam, scam, pinjol, judol, semuanya pada ngubungin kalian karena memang target mereka di akhir bulan mencapai target yang diharapkan biar mereka bisa gajian. Nah ada yang pernah mengalami ini bahwa dia sudah 1 tahun lebih diteror seperti itu bang. Pada awalnya pernah saya angkat sekali, ngakunya dari koperasi pinjol yang beralamat di Medan. Katanya aku ada pinjam uang dan mau dilaporkan polisi. Karena nggak pernah pinjam, ya aku nyantai aja. Tapi setelah itu diteleponin terus dengan nomor yang berbeda-beda. Bahkan mungkin ada sampai 2 tahunan diteleponin terus. Sampai akhirnya aku setting HP, tolak otomatis. Nah ini benar sekali ya. Jadi sekarang mulai banyak modus-modus seperti ini teman-teman. Yang awalnya dia jadi DC, ujung-ujungnya dia jadi sindikat penipuan. Yang awalnya dia mau menagih kita, malah dia menawarkan judul-judul ataupun link-link yang akan kita buka, ujung-ujungnya memeras rekening kita. Nah seperti itu informasinya teman-teman ya. Jadi emang digadang-gadang ini mulai dari tanggal puluhan kemarin, sekarang udah tanggal 11, 12 sampai tanggal 20. Kalian pasti akan menemukan banyaknya ratusan nomor yang akan datang kepada kalian. Yang pertama bisa jadi ini pinjol-pinjol menargetkan karena habis lebaran otomatis orang tidak akan punya uang. Dikhawatirkan makin tingginya gagal bayar yang terjadi setelah lebaran. Terus lagi yang kedua, DC dipaksa untuk mengejar target. Terus lagi yang ketiga, banyaknya pemanfaatan yang terjadi di mana pada saat mengejar target ini jika nanti ada yang mau bayar, banyak sekali DC yang melakukan penipuan. Nih hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Langsung saja pasang auto blokir di HP kalian bagi nomor yang tidak dikenal. Kemudian pasang juga get contact agar nantinya ada nomor yang masuk nggak dikenal langsung auto blokir. Jadi tidak usah kalian pikirkan nomor-nomor yang masuk. Dan sekali lagi saya perlu ingatkan, di rentan waktu tanggal 10-20 ini pasti akan banyak sekali teror yang akan datang. Jangan pernah baca WADC. Kemudian jangan pernah pikirkan apapun ancaman yang masuk kepada kalian. Karena
Ancaman yang model seperti ini bukan hanya kepada kalian saja, pasti banyak sekali orang yang menerimanya. Nah, lebih lanjut lagi teman-teman, dari banyaknya kasus gagal bayar ini yang mana banyak sekali penipuan terjadi, akhirnya Indonesia per hari ini mencetak rekor dengan posisi kredit macet terbanyak, dengan banyaknya peredaran uang ataupun banyaknya peminjam yang berkeliaran, itu dengan total tembus sebesar 80 triliun hutang yang menyebar di seluruh Indonesia khusus buat pinjol. Kemudian untuk pay letter sendiri tembus sebesar 21,9 triliun, sementara gagal bayar di multi finance seperti kredit barang, mobil dan segala macam makin menimbulkan gagal bayar terbesar. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Jumbo utang warga RI di pinjol tembus 80 triliun, kredit macet naik, artinya yang galbay naik ya. OJK mencatat pembiayaan P2P lending atau pinjol hingga akhir Februari 2025 tumbuh 31,6 year or year menjadi 80,7 triliun. Angka itu naik dibandingkan pada Januari 2025 78,5 triliun. Periode Februari bertepatan persis sebelum bulan Ramadan dan Lebaran 2025. Kemudian tingkat resiko kredit macet pembiayaan P2P lending atau yang kita kenal dengan TWP 90 ikut naik dan berada di posisi 2,78%, lebih tinggi dibandingkan kredit macet pada Januari yang lalu tercatat 2,52%. Artinya naik 0,2% sekian. Itu teman-teman ya, berarti kita tahu berarti orang yang berani untuk galbay itu semakin banyak. Ditambah lagi selain hutang pinjol, ternyata hutang pay letter juga naik. Hutang pay letter warga RI di bank mencapai 21,98 triliun. Pay letter ini memang kebanyakan dari bank teman-teman ya. Nah, di sini disebutkan masyarakat Indonesia semakin gemar menggunakan layanan BNPL milik perbankan. OJK mencatat Februari 2025 baki debit pay letter telah mencapai 21,98 triliun, naik 36,6% secara tahunan dengan jumlah rekening 36,6 juta. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan gross per Februari 2025 naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 2,18% menjadi 2,22%. Namun bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun tersebut, rasio NPL gross pada bulan kedua tahun ini membaik 13 basis poinnya katanya. Tetapi tetap teman-teman ya, artinya orang yang gagal bayar di kredit pay letter ini naik ya, walaupun membaik, artinya lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Intinya baik hutang pinjol dan pay letter sama-sama banyak yang galbay. Nah, selain itu ada juga kredit dari multi finance. Multi finance ini adalah Kredivo, kemudian ada lagi Atom, kemudian ada lagi Indodana, ada lagi GoPayLater. Di bermasalah multi finance merangkak naik. Nah, ini informasinya masih di bulan April 2025 ya. Rasio pembiayaan bermasalah ataupun NPF merangkak naik berdasarkan data OJK Februari. Rasio multifinance mencapai 2,87%. Artinya semua bidang baik dari pinjol, pay letter dan multifinance semuanya mengalami kenaikan gagal bayar. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum berani galbay, kalian belum masuk ke dalam orang-orang yang galbay di antara berapa persen ini. Karena apa? Kalau dilihat tingkat banyaknya orang yang galbay di sini, banyak orang yang mulai berani untuk berhenti menggunakan pinjol dan mulai berhenti untuk gaya lubang tutup lubang. Bukan hanya di pinjol, pay letter, multifinance juga sama. Artinya satu Indonesia kompak untuk gagal bayar nasional. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Saya tekankan sekali lagi kepada kalian, seandainya saat ini kalian bekerja, posisikan keuangan kalian cukup untuk kehidupan kalian saja. Ingat, bukan kalian sendiri yang gagal bayar. Itu kondisi yang pertama. Lanjut lagi, yang kedua, ketika pinjaman kalian ini tidak memiliki agunan, jangan pikirkan strict OJK terlebih dahulu. Ingat,
kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan yang gagal bayar bukan kalian sendiri, dan yang tidak mampu untuk membayar bahkan diteror untuk saat ini bukan kalian sendiri. Siapa sih yang mau diteror seumur hidupnya? Pasti tidak ada. Tetapi pilihan untuk bertahan hidup itu pilihan yang paling utama. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang masih bertahan untuk galbay, lanjutkan bertahan. Kalau yang masih gaya lubang tutup lubang, saya sarankan tutup dan berhenti sampai sekarang, jangan lanjutkan lagi. Dan yang belum berani untuk galbay karena masih memikirkan ekonomi segala macam, perhatikan, bayarlah pinjol kalian menggunakan gaji kalian jika kalian mampu, dan jangan berusaha untuk mencari pinjaman lain yang nantinya akan menyulitkan kalian lagi. Perhatikan, mulai belajar untuk memperbaiki ekonomi kalian, karena kehidupan ke depan pasti akan lebih keras lagi dari yang kita ketahui saat ini. Oke teman-teman ya. Nah itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat lagi buat kalian, dan hidup lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.